Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah varian terbaru dari Transvision, yaitu Transvision Nusantara HD Merdeka. Ingat, ada embel-embel Merdeka di belakangnya. Untuk versi yang lama tidak ada embel-embel Transvision Nusantara HD Merdekanya. Merdekanya tidak ada. Ada perbedaan tentunya, terutama dari segi paket yang ditawarkan. Untuk Transvision Nusantara HD Merdeka ini, paket yang ditawarkan itu sangat murah dan terjangkau sekali. Untuk premiumnya hanya di harga Rp39.000 saja per bulannya. Harga di pasaran saat sekarang ini untuk receiver ini dijual di range Rp220.000. Bagi yang tertarik, seperti biasa, link pembelian dapat dilihat di deskripsi video. Berikut ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Ini merupakan receivernya Transvision Nusantara HD Merdeka tersebut. Dari segi quality build up, ya dibilang ringkih juga enggak, dibilang solid juga tidak terlalu solid. Untuk bahannya, materialnya ini full terbuat dari plastik semuanya. Ventilasi udara ada di mana-mana, terdapat pada sisi bagian atas, terdapat pada sisi bagian samping kanan dan samping kirinya. Berikut pada sisi bagian bawah. Untuk bagian belakang adalah seperti yang terlihat, terdapat port RCA, kemudian port DC adaptor, HDMI, dan juga port LNB in terhubung ke antena parabola. Dan ini merupakan front panelnya. Terdapat 3 tombol ya di sini ya, tombol volume dan tombol power. LED display cukup besar sih ukurannya. Warnanya sendiri adalah seperti yang terlihat, ini warnanya adalah hitam doff, bukan merupakan hitam glossy. Ini merupakan remote control. Seperti yang kita lihat di sini, remote controlnya ini belum mendukung untuk infrared learning function. Kelengkapan tombol bisa diperhatikan. Dan dari segi desain sama seperti kebanyakan remote control yang lain. Tombolnya cukup empuk, tidak ada masalah sama sekali, cukup presisi juga. Untuk baterai menggunakan 2 buah baterai AAA, dan ini pun juga sudah disediakan dalam paket penjualan. Kabel RCA juga sudah dapat, jadi ini bisa dipakai untuk televisi tabung, namun yang menggunakan televisi LED, kabel HDMI harus dibeli secara terpisah. Ini merupakan adaptornya. Nah, spesifikasinya adalah outputnya 12 volt 1 ampere. Quality build up cukup bagus sih ya untuk ukuran harga receiver di Rp220.000. Kabelnya pun juga cukup panjang, ya kurang lebih adalah 1 meteran ada. Dan tentunya untuk Transvision Nusantara HD Merdeka ini sudah bergaransi. Garansinya itu berlaku selama 1 tahun ya. Jaringan servisnya bisa dilihat di bagian ini. Ini merupakan jaringan servisnya di seluruh Indonesia. Dan juga sudah disertakan dengan buku petunjuk, bukan buku petunjuk sih, lembaran petunjuk penggunaan dari receivernya yang ditulis sangat minimalis sekali. Untuk receiver ini dipastikan sudah mendukung untuk BIS-K. Jadi BIS-K bisa diinputkan ke dalam receiver ini, tidak ada masalah sama sekali. Dalam paket penjualannya ini, pada saat kita melakukan aktivasi, kita sudah mendapatkan paket premium kalau saya tidak salah tuh selama 2 bulan. Kemudian paket basicnya kita dapat selama 1 tahun. Dan kemudian untuk televisi lokalnya dapat selama 2 bulan juga ya. Jadi untuk televisi lokal harus kita beli secara terpisah. Itu per bulan kalau saya tidak salah harganya Rp9.900 saja. Jadi tidak mahal juga, namun ya harus dibeli setiap bulannya apabila kita ingin melakukan atau menikmati channel-channel tayangan lokal tersebut. Dan saya belum melihat ya apakah ini begitu kita mengaktifkan atau membeli paket premium, paket lokalnya untuk channel lokalnya juga sudah ikut aktif atau belum begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan nyalakan saja receiver ini. Semoga saja apa yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita bayarkan. Receiver ini memiliki tampilan booting dengan background simpel dan terdapat tulisan Nusantara. Waktu booting yang dibutuhkan adalah selama 18,1 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Untuk proses aktivasi sangat mudah sekali. Cukup dengan menggunakan aplikasi Tanaka Voucher saja atau dengan menggunakan WhatsApp. Lengkapnya silakan cek pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Tampilan grafik user interface cukup baik. Terdapat informasi lengkap untuk channel yang sedang ditonton. Saat kita menekan tombol info 1 kali, maka akan tampil informasi acara yang sedang dan yang akan tayang. Saat kita tekan tombol info 1 kali lagi, maka akan tampil informasi kekuatan dan kualitas sinyal berikut dengan informasi penting lainnya. Transvision Nusantara HD Merdeka menggunakan sistem chip ID untuk perpindahan channel lancar tanpa adanya flicker atau sejenisnya. Respon remote control sangat baik, tidak ada delay sama sekali, namun tombolnya sedikit keras saat ditekan.
Untuk kualitas gambar termasuk suara, karena ini subjektif, silakan dinilai sendiri saja. Jalur KRL di situ, ada MRT di situ, ada Transjakarta di situ. Jadi anak-anak remaja dari pinggiran Jakarta itu mampu ke sana dengan biaya yang murah. Untuk memudahkan menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur EPG, tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini total terdapat 8 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau diubah sesuai kebutuhan. Receiver ini tidak mendukung USB Wi-Fi dongle dan USB LAN Ethernet adapter. Terdapat 1 buah port USB dan dapat digunakan untuk mencolokkan flash disk ataupun hard disk. Terdapat tombol shortcut USB pada remote control, merupakan jalan pintas ke pilihan menu media. Receiver ini dapat digunakan untuk melihat foto, mendengarkan musik, dan menonton koleksi film favorit yang disimpan pada flash disk ataupun hard disk dengan dukungan subtitle. Sangat disayangkan sekali tidak terdapat fitur recall yang berfungsi untuk memudahkan berpindah ke channel sebelumnya yang pernah kita tonton. Selain itu, receiver ini juga tidak dilengkapi dengan fitur record dan time save. Walaupun kedua fitur ini jarang digunakan, namun ini biasanya merupakan fitur standar dari sebuah STB ataupun receiver. Transvision Nusantara HD Merdeka termasuk salah satu receiver rekomendasi dengan tunar cukup sensitif. Terdapat 2 mode pencarian, yaitu Blind Scan dan Full Scan. Berikut perbandingan pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dengan GT Media V8 Finder Pro. Transvision Nusantara HD Merdeka memiliki tampilan menu seperti berikut ini. Menariknya, daftar satelit dapat ditambahkan dan dihapus sesuai kebutuhan pengguna, serta mendukung switch 22K di sek 10 dan 1.1. Walaupun terdapat pilihan BS out, namun receiver ini tidaklah mendukung fitur Dolby Audio. Untuk melihat masa aktif paket yang sedang aktif, dapat masuk ke menu CA dan pilih Conditional Access, pilih Operator Information, lalu tekan tombol OK. Untuk mengupgrade firmware atau software, dapat dilakukan dengan cara satelit auto upgrade atau dengan mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk atau hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Tersedia game jadul seperti Othello, Tetris, Boxman, dan Snake untuk menemani dan mengisi waktu kosong pengguna. Hal yang paling banyak ditanya terkait dengan dukungan BIS-K. Pastinya receiver ini mendukung acakan tersebut. Pilih channel dengan acakan BIS, tekan tombol OK, lalu tekan tombol 0. Silakan masukkan BIS-K yang sesuai. Untuk fitur BIS-K ini harus dimasukkan secara manual, tidak mendukung auto BIS. Tidak mendukung T2MI dan multistream. Namun untuk AVS Plus, gambar ada dengan audio tidak keluar. Kelebihan utama receiver ini terletak di harga paket yang sangat murah sekali. Berikut ini perbandingan harga paket dengan Transvision Nusantara HD. Untuk paket Merdeka Premium hanya Rp39.000 saja. Untuk list channel yang dapat ditonton pada receiver Transvision Nusantara HD Merdeka dapat dilihat di IG kita. Beberapa channel tidak aktif atau berada dalam mode preview channel. Untuk dapat menyaksikan harus berlangganan secara terpisah, tidak termasuk dalam paket bonus pada saat aktivasi pertama kali. Hal yang paling banyak dikeluhkan untuk saluran televisi nasional saja harus berlangganan. Masuk dalam paket Merdeka Nasional seharga Rp9.900 per bulan. Namun semoga saja paket Merdeka Nasional ini sudah termasuk aktif dengan membeli paket Merdeka Premium seharga Rp39.000 per bulan. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 6,8 watt saja. Kebutuhan daya listrik terpakai yang cukup kecil. Ukuran dan posisi ventilasi yang didesain dengan baik, hampir terdapat di semua sisi. Dengan ruang box yang cukup lega menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 24,9 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama kurang lebih 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 45,6 derajat Celcius, cukup adem dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Bodi receiver ini terbuat dari full plastik, sirkulasi udara lancar, dengan kualitas cukup bagus untuk sekelas receiver rekomendasi. Harga paket sangat murah dan mendukung acakan BIS. Sangat cocok bagi pengguna televisi tabung dan LED, dengan channel televisi lokal lengkap termasuk MNC Group. Dijual dengan harga Rp220.000 saja
Receiver ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu referensi untuk receiver tayangan berbayar dengan harga paket termurah. Baik, demikianlah video review Transvision Nusantara HD Merdeka. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.